Halo, kita ketemu kembali dalam konten YouTube saya Hendra Saragih, di mana konten YouTube ini kita gunakan sebagai media untuk membahas terkait dengan koperasi dan UKM. Ya, seperti yang saya sampaikan di konten-konten YouTube saya sebelumnya, eh, saudara-saudara dapat menggunakan kolom komentar di bawah untuk menyampaikan usulan-usulan materi apa yang akan kita bahas dalam konten-konten YouTube saya selanjutnya. Saudara sekalian, saat ini kita akan membahas terkait dengan pendirian koperasi. Nah, kita ketahui bersama bahwa koperasi itu diatur di dalam Undang-Undang 25 tahun 1992. Nah, undang-undang ini masih berlaku sah sampai saat ini, meskipun di tahun 2012 pernah kita undangkan, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2012 ya, terkait dengan perkoperasian, tapi undang-undang tersebut dibatalkan oleh MK sehingga Undang-Undang 25 kembali diberlakukan untuk sementara waktu sampai adanya undang-undang yang baru tentang perkoperasian. Nah, dalam Undang-Undang 25 tahun 92 disebutkan bahwa memang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang ataupun badan hukum koperasi. Nah, orang seorang yang mendirikan koperasi ya itu minimal ya dilakukan oleh 20 orang. Ya. Jadi koperasi yang beranggotakan orang perseorang itu disebut dengan koperasi primer ya, didirikan oleh 20 orang. Nah, selain itu koperasi juga bisa didirikan oleh badan hukum koperasi ya. Jadi badan hukum koperasi primer tadi ya itu sepakat ya untuk mendirikan koperasi sekunder. Nah, untuk pendirian koperasi sekunder itu minimal harus didirikan oleh 3 koperasi primer. Nah, jadi dua bentuk koperasi ya, koperasi primer dan koperasi sekunder itu mempunyai pelayanan yang beda sebenarnya. Kalau memang koperasi primer ya itu yang dilayani adalah orang-orang tersebut yang anggota koperasi. Tapi ketika bicara koperasi sekunder ya, nah koperasi sekunder itu sebagai badan hukum ya tidak boleh sama layanannya ataupun usahanya dengan badan hukum primer yang sebagai anggota sekundernya. Jangan sampai nanti koperasi sekunder dengan koperasi primer itu mempunyai usaha yang sama sehingga terjadi kompetisi yang tidak sehat dan akan menimbulkan kerugian kepada koperasi-koperasi primer anggota koperasi sekunder. Jadi terkait dengan pendirian koperasi, saya akan sampaikan bahwa memang ada terjadi perubahan yang sangat signifikan ya, di mana kalau kita tahu bersama bahwa Undang-Undang 25 tahun 92 ya itu menyebutkan bahwa koperasi disahkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, terkait dengan pengesahan badan hukum ini ya, itu sudah ataupun telah dilakukan delegasi kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Jadi koperasi-koperasi yang didirikan sebelum tahun 2014 ya. Kenapa saya sebut tahun 2014? Karena memang di tahun itu diundangkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, sebelum 2014 ya, itu pengesahan koperasi dapat dilakukan oleh pemerintahan provinsi, kabupaten, kota. Adanya delegasi daripada pemerintahan pusat. Tapi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, itu jelas di sana disebutkan bahwa di dalam lampiran huruf Q ya, bahwa pengesahan badan hukum koperasi itu hanya dilakukan oleh pusat ya, tidak bisa lagi dilakukan oleh pemerintahan provinsi, kabupaten, kota.
Nah, setelah tahun 2014 itu ya, itu semua pengesahan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, eh, pengesahan yang dilakukan utuh oleh Kementerian Koperasi dan UKM itu hanya berlaku sampai tahun 2018 ketika peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 ya tentang perizinan terintegrasi secara elektronik ya, di mana disebutkan di dalam PP tersebut bahwa untuk pengesahan badan hukum koperasi dilakukan oleh kementerian yang menjalankan fungsi pemerintah di bidang hukum, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Jadi mulai tahun 2018 ya, itu untuk pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, sebagai peraturan pelaksanaan maka disusunlah atau diundangkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2018 tentang pengesahan koperasi. Jadi semua yang terkait dengan badan usaha dan badan hukum, pengesahannya dilakukan oleh Kumham, termasuk juga koperasi. Nah, ketika masyarakat bertanya ya, siapa sekarang yang mengesahkan badan hukum koperasi, ya, itu tidak ada lagi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Semua sekarang untuk pengesahan dilakukan oleh Kumham melalui sistem administrasi badan hukum koperasi, dilakukan oleh notaris, karena semua sekarang untuk pengesahan, perubahan dan pembubaran dilakukan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum koperasi tersebut. Jadi itu yang perlu saya sampaikan saat ini ya, terkait dengan pendirian koperasi. Nah, sebenarnya saya sudah menyusun satu buku ya terkait dengan aturan-aturan. Di sini ada beberapa aturan yang saya kumpul menjadi satu buku ya. Nah, di sini saudara-saudara dapat melihat ya aturan-aturan terkait dengan koperasi ya, khususnya kepada koperasi. Nah, ini memang sebenarnya saya akan cetak, tapi karena keterbatasan anggaran ya, proses pencetakannya mungkin akan dilakukan setelah masa COVID ini berlalu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang memang ingin mendapatkan buku ini ya, silakan sampaikan di dalam kolom komentar. Dan juga buku ini tidak hanya terkait dengan kumpulan saja, tapi saya mengulas ya hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang saya kumpulkan di dalam buku ini. Sekali lagi, kiranya konten YouTube ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai ketemu lagi di konten YouTube saya selanjutnya. Salam.